Bapak Ibu, kalau kita melihat hidup kita, kita suka melihat, kita sering membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan adalah permulaan dari yang namanya rivalry atau sebuah persaingan. Kita sering membanding-bandingkan harta, kita sering membanding-bandingkan penampilan, kita sering membanding-bandingkan prestasi, dan kita sering membanding-bandingkan keadaan. Kita suka pernah dengar cerita, kalau ada 4 orang cerita, 1 orang cerita, aduh gila, masalah gua berat deh. Teman cerita, oh lu masih mending, gue lebih berat lagi. Yang ketiga, lu masih mending, gue lebih berat lagi. Pokoknya mereka saling berdebat siapa yang paling berat masalahnya, saudara. Dan masing-masing dari setiap kita, ada dalam hati kita suka mempertanyakan, apakah aku cukup baik, apakah aku cukup cantik, apakah aku cukup pintar. Karena manusia selalu punya keinginan untuk diterima dan dicintai. Karena perasaan inilah yang membuat kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Coba bilang kiri kanan saudara, katakan ojo dibandingi saudara. Tahu lagu itu saudara? Gimana lagunya saudara? Oke, kita lewatkan saudara. 1 Timotius 6 ayat 6 dan ke-7. Karena poinnya sangat banyak, kita akan segera, kita cepat saja. Saya berharap saudara dapat mengikuti khotbah ini, pulang dari tempat ini, saudara bawa berkat yang dahsyat. Yuk, sama-sama 1 Timotius 6 ayat 6 dan ke-7. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Memang memberi keuntungan besar sebab dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dikatakan memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara tandai ayat ini karena ayat ini akan menjadi pondasi dari kita berkhotbah hari ini. Saudara, dunia dikuasai oleh 3 roh. Yang pertama adalah kurang iman, yang kedua adalah kompetisi atau persaingan, dan yang ketiga adalah perpecahan. Saudara, dunia hari-hari ini kurang iman, kompetisi, atau perpecahan. Dan semuanya itu berangkat dari yang namanya membanding-bandingkan. Saya teringat ada orang Papua, Makassar, orang Jawa, dan orang Ambon kumpul mereka. Orang Papua datang pesan minuman. Dia bilang pesan 1, ale-ale. Waduh, ini Makassar dengar gak mau kalah. Makassar bilang 1 lagi, krating daeng. Ya kan saudara, orang Jawa gak mau kalah. Dia pikir, 1 lagi, marimas katanya saudara. Wah ini orang Ambon bingung kan. 1 ale-ale, ya kan saudara. 1 marimas, 1 krating deng. Orang Ambon, 1 buat kita, betadin. Tahu saudara kayaknya kurang lucu saudara ya. Suatu hari saudara ada supir taksi, Bapak Ibu jemput orang Jepang dari bandara. Duduk orang Jepangnya di belakang. Dan orang Jepang lihat mobil ngebut kenceng. Vut. Orang Jepang lihat, Honda made in Japan. Ini supir taksi bilang sombong amat ini orang Jepang. Vut. Kawasaki made in Japan. Dan seterus vut. Toyota made in Japan. Sampai di hotel saudara, karena hotelnya gak terlalu jauh, argonya 1,5 juta. Wow, so expensive. Made in Indonesia. Demikian khotbah saya hari ini saudara. Nah ada perbedaan antara jealous sama envy. Jealous atau cemburu atau sama dengan yang namanya iri hati. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sama. Tetapi dalam terminologi Alkitab, jealous sama envy two different thing. Jealous atau cemburu, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang kita miliki. Contoh, kita lihat anak kita dekat sama mbak kita. Lebih dekat sama mbak kita jealous. Contoh, kita lihat suami kita dekat sama lawan jenis. Itu namanya apa? Jealous. Contoh, ibu-ibu lihat perempuan lain. Itu namanya apa? Judes. Jealous. Jealous bisa negatif, bisa positif. Tetapi envy atau iri hati. Iri hati berbeda dengan yang namanya jealous, dengan cemburu. Iri hati kita mengingini sesuatu yang bukan punya kita. Iri hati kita mengingini seseorang mendapatkan hal yang buruk. Kalau jealous hanya sampai di cemburu. Tapi iri hati kita rela do anything untuk mendapatkan apa yang menjadi orang itu. Iri hati akan leads us to do a criminal things. Akan memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang kriminal. Makanya Bapak Ibu Alkitab mengatakan hidup ini akan menjadi indah
Kalau saudara memiliki yang namanya contentment spirit, mengerti, memahami. Nah, hari ini tugas saya adalah mengajar saudara bagaimana membunuh yang namanya envy. Bagaimana kita bisa ada di dunia ini dalam pekerjaan, dalam marketplace, dalam rumah tangga, dalam hidup kita. Kita tidak memiliki iri hati. Karena pelayanan bukan saja di gereja, katakan pelayanan dalam seluruh hidup kita, katakan amin. Nah, bagaimana killing the spirit of rivalry? Bagaimana membunuh roh persaingan? Yang pertama Bapak Ibu, catat dalam catatan saudara adalah play the long game. Play the long game. Sama-sama bilang sama saya, main panjang. Sama-sama bilang sama saya, bukan main pendek. 1 Samuel 17 ayat 29 dan ke-32. Saya akan pelan-pelan menyampaikan khotbah ini. Saya akan beri contoh sama saudara nanti. Saya berharap saudara pulang dari tempat ini, Tuhan memberkati saudara. Ayat yang ke-29 saya baca. Saudara baca ayatnya yang ke-32. Kita baca yuk. Saya baca 29. Tapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. 30 silakan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukannya kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. 32. Saudara, latar belakang dari ayat ini, Daud seorang remaja berumur 13 sampai dengan 17 tahun. Bekerja sebagai seorang gembala untuk ayahnya. Dikirim untuk membawa bekal makanan bagi kakak-kakaknya yang tergabung dalam tentara Israel. Saat ia tiba dalam sebuah medan pertempuran, dia kaget. Kenapa kaget? Karena orang Israel dengan orang yang namanya Filistin, mereka cuman bertatap-tatapan, berhadap-hadapan selama 40 hari. Setiap hari Goliat muncul dan menantang mereka. Setiap hari Goliat bilang, kasih satu orang, kita bertarung selama 40 hari. Daud datang dengan a different spirit. Seluruh orang Israel sudah ketakutan. Makanya ketika Daud datang, Daud bilang, what are you guys doing? Kalian buat apa? Bisa kebayang gak? 40 hari mereka cuma bertatap-tatapan. Yang satu mengintimidasi, yang satu ketakutan. Celakanya banyak orang Kristen hari ini ada di level ini. Tunduk sama intimidasi. Tunduk sama ketakutan. Sehingga istilah kerennya saudara, menjadi orang yang tidak lagi berani bermimpi. Menjadi orang yang tidak lagi berani berharap. Menjadi orang yang tidak lagi berani memiliki yang namanya mimpi dan pengharapan. Bapak Ibu, saya baca dalam sebuah riset, Bapak Ibu, ada istilah yang terkenal. Nama istilahnya, saudara, saya lihat dulu contekan saya biar nggak salah. Saudara sebentar. Namanya learned helplessness. Mana dia tulisan itu? Sepi banget saudara, kayak kamar mayat. Senyum kayak apa kayak saudara. Namanya adalah learned. Bagus ya tulisan saya ya. Help. Learned helplessness. Apa ini? Gue juga nggak tahu. Saudara tahu, saudara bisa. Ini adalah sebuah teori psikologi. Teori ini mengatakan ada sebuah ikan, ini ikan. Ada ikan-ikan kecil. Nah, di sini dikasih kaca. Ikan ini berusaha nabrak. Nabrak. Selama 3 hari dan kacanya diangkat. Anggapnya udah gak ada kaca. Dan ikan ini datang kemari. Yang menarik, ikan ini gak lagi makan dia. Karena ikan ini sudah 3 hari berpikir bahwa dia gak bisa sampai ke sini. Sudah dibinasakan pengharapannya. Sudah dibunuh imannya.
Sudah dibawa di level gak bisa. Bahkan ketika kaca diangkat, ikan-ikan kecil di samping dia udah gak makan lagi. Penelitian menunjukkan ikan ini mati. Bukan karena gak punya makanan, karena pengharapannya sudah dibunuh. Banyak orang rumah tangga udah gak berharap lagi, gak akan berubah dia. Banyak orang udah gak pernah berusaha lagi, gak akan berubah dia. Iblis di sini menang. Walaupun ada makanan dan seterusnya. Ini orang suruh lihat gambar ini bingung nih, ini apa ini Gideon? Ini mirip ini ya, apa jentik nyamuk ya? Apa yang mau saya bilang sama saudara? Ini terjadi dalam posisi Israel dan Filistin. 40 hari mereka cuma lihat-lihatan. Makanya ketika Daud datang dengan a different spirit. Daud bilang, what are you doing? Kata Daud. Apa yang kamu lakukan? Kamu buat apa? Kok kamu ketakutan sih? Makanya kakak-kakaknya datang sama Daud bilang, kamu ngomong apa? Saya mau bilang sama saudara. Banyak dari kita, saya minta tolong post it. Banyak dari kita hanya menjadi, kalau saya pakai ini, apa tulisannya? Dokter bedah otak. Saudara percaya nggak? Kalau percaya sih, saya bedah otakmu. Percaya nggak? Percaya nggak? Saudara butuh apa? Bukti. Saudara butuh apa? Bukti. Baru saudara mau, saudara akan minta sama saya surat-suratnya, betul tidak? Kalau saya ganti, saya bilang saya orang Kristen. Saya percaya nggak? Kau percaya? Kenapa saudara bisa percaya saya orang Kristen? Walaupun kelakuan saya misalnya gak kayak orang Kristen. Kenapa kalau brain surgery, saudara baru percaya kalau lihat bukti? Dunia juga kayak begini. Dunia gak akan peduli kamu ngomong Kristen. Kalau kelakuan bukan Kristen. Halo? Dunia gak akan tanya agamamu. Ada banyak orang pakai level kayak gini Kristen. Atau bahasa gampangnya banyak orang jadi seperti Superman. Tahu Superman gak? Clark Kent. Di tempat umum kayak gak kelihatan kekuatannya. Gak kelihatan superpowernya. Karena kenapa? Menyembunyikan. Bapak Ibu jemaat, mari kita belajar lebih dalam lagi. Play the long game. Sama-sama bilang sama saya, play the long game. Ada banyak orang bermain dalam short game. Apa itu short game? Apa-apa nyerah, apa-apa nyerah. Apa-apa mundur, apa-apa cari jalan, apa-apa nyerah, apa-apa cari tempat yang lain. Hadapin tantangan mundur, hadapin masalah mundur dan sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, we are not trying to be an overnight success, but we are aiming to create an overtime impact. Bahwa hari ini gereja saudara dan saya tepat di 2 tahun dari kerinduanku ministry. Hari ini saudara tepat 2 tahun. 2 tahun yang lalu gereja ini memulai namanya masih kerinduanku ministry. Di Peluit 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, sekarang udah 2 tahun, cepet ya. Tetapi yang pengen saya saudara tahu bahwa tujuan gereja kita bukan sekedar gereja yang sukses satu malam, no. Tujuan dari gereja kita ingin membangun sebuah sukses yang bukan hanya terjadi di satu malam. Tapi agar gereja ini meninggalkan legacy untuk masa depan, katakan amin. Untuk generasi anak-anak di bawah kita, katakan amin. Makanya Bapak Ibu kita perlu mengerti, bahwa untuk membunuh yang namanya rivalry, play the long game. Sama-sama bilang sama saya, main panjang. Kalau short game, mengejar hasil instan. Kesenangan cepat, kesuksesan semalam. Tetapi long game, permainan jangka panjang, adalah tentang ketekunan. Melakukan yang sama, berulang-ulang demi dampak yang besar di masa depan. Gagal, diri lagi. Jatuh, coba lagi. Katakan amin. Mentok,
Gedor lagi. Never ever give up. Colek kiri kanan saudara, menyerah bukan opsi. Sama-sama bilang sama saya, terlalu cepat untuk menyerah. Bagaimana play the long game? Yang pertama Bapak Ibu, faithful in the routine. Mari kita baca firman Allah 1 Samuel 17 ayat 33 dan ke-37. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi Saul sedang dia sejak dari apa? Telah menjadi apa? Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, apabila datang singa atau beruang, maka aku apa? Mengejarnya, menghajarnya, dan kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku lalu apa? Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti, karena ia telah mencemooh barisan. Ayat 37 kita baca, pula kata Daud, Tuhan, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang. Kata Saul kepada Daud apa? Pergilah, Tuhan menyertai, faithful to the routine. Setia sama hal-hal yang menjadi rutinitas saudara. Setia untuk menjadi orang yang membunuh the spirit of frivolity. Bapak Ibu adalah play the long game. Apa maksudnya? Setia dengan rutinitas yang mungkin kelihatannya membosankan. Jadi gembala itu membosankan. Tiap pagi bawa kambing 2-3 ekor domba, bawa ke padang, ke ladang, duduk, bengong, kasih makan, mandiin, bawain lagi. Alkitab nggak nyebut berapa tahun Daud melakukan itu. Tapi Daud melakukannya dengan apa? Setia. Bahkan ketika Daud menghadapi beruang, gak ada yang lihat, gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang kasih likes, gak ada yang kasih apresiasi. Tapi Daud setia membawa 2-3 ekor domba. Ada banyak orang pengen kayak Daud ngalahin Goliat. Tapi gak banyak orang pengen kayak Daud mengelola 2-3 ekor domba. Tanpa 2-3 ekor domba, maka Daud gak akan siap ngadepin Goliat. Ini yang saya bilang, setia kepada perkara kecil. Setia kepada rutinitas saudara. Kalau saudara seorang pegawai, setia aja udah. Kalau memang saat ini dipercayakan jadi pegawai jaga toko, tutup mulutmu, lakukan dengan setia. Kalau kamu hari ini seorang anak, lakukan dengan setia. Sekolah yang benar. Saya mau bilang, kalau saudara nggak setia sama perkara-perkara rutinitas setiap hari, yang kelihatannya bukan apa-apa, maka hal besar nggak akan kejadian. Amin. Bapak Ibu, kita perlu dapat memanage rutinitas kita hari-hari dengan setia. Pagi berangkat ke kantor, kerjain yang benar. Gak ada yang kasih tepuk tangan, gak ada yang apa. Kesetiaan kita, kemenangan kita bukan dilihat di atas panggung. Tapi kemenangan kita hasil dari kesetiaan di belakang layar. Saya ulang lagi. Kemenangan kita bukan terjadi di atas panggung. Tapi kemenangan kita hasil dari kesetiaan apa? Di belakang layar. Daud bisa nggak marah sama papanya? Masa gue cuma jaga 2-3 ekor kambing domba? Tapi kesetiaan Daud. Saya selalu bilang sama saudara. Catat di dalam catatan saudara. God always prepare us in a private before He promote us in the public. Tuhan selalu mempersiapkan kita di area rutinitas kita. Di area pribadi kita. Sebelum Dia dapat promosikan kita di muka umum. Amin. Tuhan selalu mempersiapkan kita. Kita harus menang di belakang layar sebelum Tuhan mempromosikan kita secara publik di atas panggung. Kalah di belakang layar,
maka akan kalah di atas panggung. Di panggung bisa bersinar, tapi nggak punya pondasi yang kuat, nggak punya komitmen yang kuat, nggak punya dasar yang benar, pasti kolaps. Yang setuju boleh bilang amin. Sebelum panggung kita kalahkan, kita harus menang sama perkara-perkara kecil di belakang. Sebelum saya naik mimbar ini, di belakang, di rumah, di kamar, di ruang doa, setia kepada perkara tadi. Betul tidak? Banyak orang pengen di mimbar ini. Tapi kalau di mimbar ini tanpa kesetiaan di belakang layar, maka mimbar ini akan makan orang itu. Maka mimbar ini akan bunuh orang itu. Betul tidak? Saudara kalau nggak tertarik sama khotbah ini, saya bisa ganti yang lain, saudara. If you only serve when you are sin, then you are not serving God. You are serving attention. Kalau kamu hanya semangat, kalau karena ada orang yang lihat, kalau kamu semangat, kalau ada di mimbar, kalau kamu semangat, kalau posisi tinggi, kalau kamu hanya melayani, kalau ada yang lihat, maka kamu bukan melayani Tuhan. Kamu adalah seeker attention. Kamu cari perhatian. Maka mimbar ini adalah aktualisasi diri kamu. Bukan hubunganmu sama Tuhan. Katakan, amin saudara. Contoh, kamu setia. Coba deh, lakukan dengan setia. Coba lakukan satu kebaikan dan gak usah di-post. Coba lakukan do a good things, good deeds, gak usah di-post. Dan latih. Coba di satu area yang saudara anggap remeh, yang dianggap remeh orang lain, lakukan dengan setia. Kalau gak ada yang lihat, gak ada yang kasih tepuk tangan, terus lakukan, maka kamu melakukannya buat Tuhan. Amin. Tapi kalau kamu stop cuma karena gak ada yang perhatiin, so you do it for your own. Play the long game. Play the long game. Ibu, doa itu dahsyat, katakan amin. Tapi ketika pulang ke rumah, ngurus anak, cebokin, kasih makan, mandiin, siapin baju. Ada yang lihat gak? Gak ada. Ada yang kasih tepuk tangan? Gak ada. Ada yang kasih likes? Ada cheerleader di samping? Semangat. Ada? Kalau ada kau lari kan? Ada gak? Tapi kalau kamu lakukan dengan apa? Setia. Walaupun gak ada yang lihat, gak ada yang tepuk tangan. Maka Tuhan sedang apa? Mempersiapkan kamu di belakang layar. Untuk mempromosikan kamu di depan panggung. Mungkin khotbah ini kedengarannya terlalu sederhana. Tapi saya mau bilang sama saudara, sebelum menang di tempat ramai, kita perlu menang di tempat tersembunyi. Daud berhasil memanage kebosanannya menjaga domba. Bosan gak jaga domba? Bosan banget. Yusuf berhasil memanage kebosanannya jadi narapidana. Dia manage. Bapak Ibu, dia manage jadi yang namanya narapidana, jadi mohon maaf, budak. Dia manage kesetiaan itu. Ada banyak dari kita nggak bisa mengelola rutinitas yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan setia. Sehingga apa? Kita buru-buru pengen di atas. Saya selalu bilang, biar Tuhan yang angkat saudara, katakan amin. Jangan kamu yang ngangkat, karena kalau kamu yang ngangkat jadi aneh-aneh caranya. Jadi jilat lah. Jadi suap lah, jadi nipu lah. Ujung-ujungnya apa? Kalau manusia yang angkat, manusia juga bisa turunin. Tapi kalau Tuhan yang angkat, gak ada yang bisa. Ada sebuah survei, anak-anak muda, generasi milenial, generasi Gen Z ditanya, apa cita-citanya? Mayoritas dari mereka pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena dapat attention. Dunia ini suka sama yang namanya apa? Attention. Tapi pertanyaannya, kalau nggak dapat attention, masih semangat nggak? Masih suka cita nggak? Oke, mari kita pulang. Jika Daud tidak setia mengelola kebosanan di padang rumput, maka Daud nggak akan bisa menang menghadapi
tantangan Goliat di depan.